Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber TV One. Ada beberapa pertanyaan, saya bacakan satu persatu ya. Pertama, apa yang menyebabkan seorang anak sering mengalami kejang? Kejang pada anak bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena infeksi, terutama infeksi di susunan saraf pusat. Bisa juga karena gangguan elektrolit. Dan bisa juga karena penyebab-penyebab lain, misalnya karena kejang demam. Kejang demam ini agak berbeda dengan kejang pada umumnya. Karena pada kejang demam itu biasanya tidak melewati susunan saraf pusat. Jadi apabila seorang anak mengalami demam tinggi, maka seorang anak yang punya kerentanan untuk kejang bisa mengalami kejang. Dan ini tidak berbahaya, biasanya terjadi pada anak usia antara 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Kemudian pertanyaan kedua, MPASI yang sehat dan tepat seperti apa? Nah, MPASI ini biasanya kita berikan mulai dari usia 6 bulan ke atas. Untuk MPASI yang sehat tentu yang mengandung bahan-bahan yang ada zat gizinya cukup, makronutrien maupun mikronutrien. Makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Biasanya protein hewani lebih kita pilih dibandingkan dengan protein nabati untuk anak-anak. Dan pemberian yang tepat adalah pemberian yang responsive feeding. Artinya bukan hanya kita yang memberikan kepada anak satu arah, tapi kita juga harus memperhatikan respons anak tersebut. Ketiga, makanan seperti apa yang harus dihindari pada bayi yang baru MPASI? Tentunya kita usahakan memberikan bahan makanan yang alami. Tapi ada makanan tertentu yang sebaiknya tidak diberikan pada bayi berusia kurang dari 1 tahun. Contohnya madu. Karena madu itu bisa mengandung kuman Clostridium botulinum yang bisa menghasilkan racun yang dapat melumpuhkan otot. Bagaimana cara mengatasi bayi yang demam? Nah, untuk mengatasi bayi yang demam, maka kita lakukan pengompresan, yaitu menggunakan air biasa, air dengan suhu biasa, bukan air dingin. Ingat ya, bukan menggunakan air es. Nah, kita lakukan pengompresan pada dahi, kemudian area-area lipatan pada tubuh, misalnya lipat ketiak dan lipat paha. Kemudian setelah kita lakukan kompres dengan air hangat atau air biasa, langsung kita keringkan kembali. Setelah itu, kita harus perhatikan, boleh diberikan obat demam, tapi yang paling penting untuk diingat bahwa demam itu bukanlah penyakit. Jadi yang paling penting bukan menurunkan demamnya, tapi mencari penyebab demamnya dan mengatasinya. Demikian. Terima kasih.